Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agung Nuraba Kecamatan Gunamanta. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengisian. Nah, pada video ini nanti kita akan membahas bagaimana cara memeriksa sistem pengisian dan juga bagaimana cara melakukan perawatan pada sistem pengisian, baik komponen dan juga pemeriksaan secara langsung di kendaraan. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat dan juga wawasan bagi teman-teman dan juga khususnya bagi siswa SMK pada bidang kompetensi keahlian teknik kendaraan dengan otomotif. Oke, pemeriksaan yang pertama adalah kita memeriksa kondisi pengisian pada kendaraan. Pada pemeriksaan ini nanti kita akan langsung memeriksa kondisi pengisian pada baterai atau pada aki di kendaraan. Yang pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada baterai, kita terlebih dahulu memeriksa kondisi indikator pada lampu CHG. Nah, sini kita hidupkan kontak. Di sini muncul indikator CHG. Ini kondisi mesin mati. Sekarang kita nyalakan mesin. Nah, pada saat kita menyalakan mesin, di sini telah terjadi sistem pengisian. Indikatornya, lampu CHG ini harus dalam kondisi padam. Apabila lampu indikator dalam kondisi menyala, itu menandakan bahwa telah terjadi permasalahan atau tidak terjadi sistem pengisian pada kendaraan. Setelah itu kita buka kap mesin dan kita periksa pada baterai. Oke, untuk yang pemeriksaan pada kendaraan, kita akan memeriksa output pengisian pada baterai. Dari alternator ke baterai itu ada dua kondisi pemeriksaan. Yang pertama ada dengan beban dan yang kedua tanpa beban. Di mana kondisi tanpa beban adalah sistem kelistrikan, baik itu lampu-lampu dan aksesoris lainnya tidak kita nyalakan. Yang kedua yaitu dengan beban, nanti kita nyalakan lampu kepala dan sistem AC. Yang pertama kita akan memeriksa tegangan output pada sistem pengisian menggunakan multimeter. Ya, kita set di skala pengukuran DC volt 50. Kita tes tanpa beban. Probe negatif multimeter kita sambungkan pada aki dan probe positif kita sambungkan dengan positif baterai. Nah, di sini kondisi ideal menunjukkan hasil 14 volt tanpa beban. Kemudian RPM kita akan naikkan untuk memeriksa apakah terjadi overcharging dan mengetahui kondisi regulator. Di sini multimeter menunjukkan stabil pada 14 volt, menandakan tidak terjadi overcharging. Sekarang kita nyalakan beban. Nah, pada kondisi beban, lampu dan AC dinyalakan, multimeter menunjukkan hasil pengukuran 14 volt, menandakan tidak terjadi voltage drop pada saat beban dinyalakan. Kemudian saat RPM kita naikkan, nah di sini tegangan masih stabil pada 14 volt, ya, tidak terjadi overcharging. Ini untuk pemeriksaan pada tegangan output pengisian. Sekarang kita periksa output arus pengisian atau ampere menggunakan alat ukur ampere meter, atau jika tidak ada ampere meter kita dapat menggunakan clamp meter seperti ini. Ya. Nah, ini clamp meter kita set di skala pengukuran ampere 200. Kemudian kita pastikan sudah menunjukkan angka 0 di sini. Nah, kemudian clamp meter kita sambungkan dengan terminal B pada alternator. Dengan menaikkan putaran mesin atau RPM mesin, kita tes. Nah, ini hasil tanpa beban menunjukkan 0,5 ampere, di mana kondisi lampu-lampu dan kelistrikan tidak dihidupkan atau tanpa beban. Sekarang kita tes dengan beban. Kita tes dengan putaran 2000 rpm, ya, dengan beban. Alat ukur kita set 0 dulu. Oke. Sekarang kita tingkatkan rpm-nya. Baik, kita baca hasilnya. Di sini dengan beban menunjukkan angka 0,9 ampere. Ya.
Baik teman-teman sekalian, di sini sudah ada beberapa komponen dari sistem pengisian. Di sini akan saya jelaskan kembali secara singkat ya. Dan ini kondisinya sudah terbongkar, jadi saya lebih cepat untuk bisa menjelaskan. Nah, di sini ada komponen yang namanya rectifier atau dioda penyearah. Kemudian ada sikat, ya, sikat alternator. Kemudian di sini ada housing, dan di bagian belakang. Kemudian ada rotor, ya, ini merupakan bagian rotor. Kemudian ini slip ring, ini bearing. Kemudian bagian depannya ada puli dan juga fan atau kipas untuk mendinginkan komponen pada alternator. Kemudian ada stator, ya, stator. Ini merupakan stator model bintang atau model Y. Nah, kemudian yang terakhir ada regulator tipe konvensional. Baik, pemeriksaan yang pertama adalah kita memeriksa bagian rotor alternator. Di sini kita periksa beberapa komponen. Yang pertama adalah kita memeriksa bagian puli. Kita cek apakah terdapat bagian puli yang patah, dan kemudian apabila di sini kotor kita bersihkan. Kemudian pada bagian fan atau kipas kita periksa pada bagian sirip-sirip fan ini apakah terdapat yang patah. Apabila ini patah berarti harus dilakukan penggantian. Kemudian selanjutnya adalah kita memeriksa bearing pada rotor. Kita periksa kelancaran, kemudian kekocakan bearing. Ini juga dapat kita putar pemeriksaan bearingnya. Nah, putarannya harus lancar, tidak berat. Baik, selanjutnya adalah kita memeriksa pada kumparan rotor. Yang pertama adalah kita memeriksa kumparan rotor, baik tahanan dan juga hubungan pada kumparan rotor ini, kawat kumparannya. Menggunakan alat ukur multimeter kita posisikan pada skala pengukuran ohm. Kemudian kita lakukan set 0 pada alat ukur. Kemudian probe pada multimeter kita tempelkan pada slip ring, ya, yang warna kuning. Kita tempelkan bebas, probe-nya dibolak-balik sama. Kita tempelkan probe positif dan negatif. Nah, kemudian kita baca hasil penunjukan pada multimeter, menunjukkan hasil berapa. Di sini menunjukkan angka 3,5 ohm. Dan hubungan pada rotor, kumparan rotor itu masih terhubung dengan baik, ya. Dengan indikatornya adalah jarum multimeter itu bergerak menunjukkan hubungan pada kumparan ini masih terhubung seluruhnya dengan baik pada positif dan negatifnya. Itu kemudian selanjutnya kita periksa juga diameter slip ring. Diameter slip ring, dan kita bandingkan hasil pengukuran diameter slip ring dan juga tahanan pada rotor tadi dengan buku pedoman reparasi. Kita bandingkan karena pada setiap kendaraan itu tahanan rotornya ada yang berbeda-beda, sehingga kita harus pastikan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pabrikan kendaraan. Kemudian pemeriksaan selanjutnya pada rotor adalah kita memeriksa hubungan dengan massa atau ground test. Masih sama skalanya. Caranya adalah probe negatif atau positif bebas, ya, dibolak-balik. Kita tempelkan yang satu dengan slip ring di sini dan satu lagi dengan bodi pada rotor. Nah, di sini jarum multimeter tidak boleh bergerak yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan dengan massa. Itu untuk pemeriksaan pada rotor. Selanjutnya kita memeriksa bagian stator. Pada stator ini merupakan stator model bintang atau model Y yang dapat kita identifikasi pada bagian ujung kawat kumparan, 3 kawat kumparan ini dijadikan satu di sini, dan ini menandakan terminal N atau netral. Yang pertama kita memeriksa hubungan, sama seperti stator rotor tadi, kita periksa hubungan setiap kawat kumparan. Caranya sama, skala di ohm. Kemudian probe-nya bebas. Tempelkan salah satu di terminal E dan probe satu lagi kita tempelkan pada ujung kawat kumparan. Nah, di sini jarum harus bergerak yang menunjukkan bahwa setiap kawat kumparan menunjukkan bahwa masih terhubung dengan baik. Ya, di sini nih. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memeriksa ground, hubungan dengan massa. Hubungan kumparan stator dengan massa. Sama, probe satunya kita tempel di N dan probe
negatif di sini kita tempelkan dengan bodi pada stator, dan di sini jarum tidak boleh bergerak yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan dengan massa kumparan stator ini. Selanjutnya pada pemeriksaan alternator adalah memeriksa bagian sikat atau brush alternator. Nah, kita periksa panjang tonjolan ini, panjang tonjolan sikatnya dengan menggunakan vernier caliper ya. Untuk sikat positif atau negatif, kemudian kita baca hasilnya dan bandingkan hasilnya dengan buku pedoman reparasi. Baik, selanjutnya adalah kita memeriksa rectifier atau dioda pada alternator. Nah, usahakan untuk memeriksa dioda kita lepas terlebih dahulu hubungan pada bagian stator agar hasil pemeriksaan diodanya dapat akurat, karena jika tidak dilepas itu dapat memungkinkan terjadinya hubungan dengan stator sehingga hasil pengukuran tidak akurat. Nah, pada pemeriksaan rectifier terdapat dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dioda positif dan juga pemeriksaan dioda negatif. Yang pertama kita akan memeriksa dioda positif. Skala pengukuran masih sama, kali 1. Kemudian probe positif kita tempatkan di terminal B dan probe negatif pada multimeter kita tempatkan di dioda positif. Nah, di sini untuk pemeriksaan hubungan dioda, jarum multimeter harus bergerak atau menunjukkan skala hingga hasil 0 ya, jarum bergerak. Sekarang untuk memeriksa kebocoran dioda positif kita tukar, probe negatif kita tempatkan di terminal B dan probe positif kita tempatkan di dioda, dan di sini tidak boleh terjadi pergerakan pada jarum multimeter atau dia menunjukkan nilai tak terhingga. Nah, itu untuk pemeriksaan dioda positif. Untuk dioda negatif kita tempatkan probe negatif pada massa ya, atau pada massa body rectifier di sini, dan probe positifnya kita tempatkan di dioda negatif. Nah, di sini harus menunjukkan hubungan pada dioda negatif. Di sini kondisinya masih baik. Untuk pemeriksaan kebocoran sekarang kita tukar probe-nya, sama seperti dioda positif, kita tukar probe positif kita tempatkan di massa dan probe negatif di dioda negatif. Nah, di sini tidak terjadi kebocoran yang ditunjukkan oleh multimeter. Itu untuk pemeriksaan alternator. Kita akan lanjut di pemeriksaan regulator konvensional. Nah, untuk pemeriksaan pada regulator kita menggunakan alat ukur avometer ya. Kemudian kita tempatkan selektor pada posisi ohm atau hambatan, boleh kali 1 atau kali 10 bebas ya. Kemudian kita set 0 alat ukur. Nah, setelah kita set 0, yang pertama adalah kita memeriksa nilai resistansi pada resistor regulatornya. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Probe pada multimeter baik positif negatif kita tempatkan di terminal IG dan terminal F ya. Nah, ini kita tempatkan. Nah, kemudian kita baca hasilnya. Sini menunjukkan 1, jika dikalikan 10 berarti 10 ohm. Nah, ini merupakan kondisi terbuka. Apabila kita tekan lengan PL, nah kita harus tekan dulu lengannya dan ukur. Nah, ini tidak terdapat perubahan. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan yang terdapat pada buku pedoman reparasi. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah kita memeriksa tahanan atau hubungan pada terminal B dan E regulator. Pada kondisi normal atau belum tertekan harus menunjukkan multimeter menunjukkan nilai tak terhingga atau jarum tidak bergerak. Ya, nah di sini ini kondisi normal. Sedangkan saat kontak poin P kita tekan, ini harus menunjukkan nilai tahanan 100 ohm. Nah, di sini multimeter menunjukkan nilai 10 dan selektor di sini adalah kali 10. Jika kita kalikan berarti 10 kali 10 100 ohm.
Ya. Baik, yang selanjutnya adalah kita memeriksa tahanan pada voltage regulator. Ya, kita periksa tahanannya menggunakan voltmeter masih sama, selektor juga sama. Kita periksa pada terminal L dan terminal E. Ya. Pada kondisi terbuka itu tahanannya harus menunjukkan 0. Nah, ini 0. Kemudian saat kontak poinnya kita tekan, nah ini nilainya adalah harus 100 ohm ya, kita tekan. Nah, ini kita tekan, hasilnya adalah 10. Sehingga jika kita kalikan 10 berarti 100 ohm. Ya, sudah sesuai. Selanjutnya kita memeriksa tahanan pada terminal B dan L ya. Untuk kondisi bebas itu ya tidak boleh jarumnya bergerak pada multimeter. Terminal B dan L. Nah, ini jarum tidak boleh bergerak. Sedangkan saat kontak poin kita tekan, ini harus menunjukkan hubungan. Ya, kontak poin P ini kondisinya terhubung dengan P2. Jadi P0 dengan P2 untuk memutuskan lampu CRG. Baik, yang selanjutnya adalah kita memeriksa hambatan pada terminal N dengan terminal E ya. Masih sama. Untuk spesifikasinya adalah 23 ohm ya. Sini kita periksa. Nah, di sini jarum menunjukkan angka 23. Oke, sekian video pembelajaran kali ini mengenai cara pemeriksaan dan juga perawatan pada sistem pengisian. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan pengetahuan dan juga menambah wawasan pada teman-teman dan juga khususnya bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK pada bidang kompetensi keahlian dengan matematika. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perbuatan dalam penyampaian video ini. Akhir kata saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.